Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Syekhuna Mukarram Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Tambih ini dari Syekhuna almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu an yang bersemayam di Patapan Suryalaya, Kacumbaran, Rahmania. Sabda beliau khususnya kepada segenap murid pria maupun wanita, tua maupun muda, semoga ada dalam kebahagiaan, dikaruniai Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita semua. Demikian juga semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil, makmur, zahir maupun batin. Sesungguhnya kami tempat orang bertanya tentang Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, menghaturkan dengan tulus ikhlas berwasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Taatilah keduanya, itu sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan. Tegasnya dalam mewujudkan kerelaan terhadap agama dan negara, taat kehadirat ilahi yang membuktikan perintah agama dan negara. Insafilah, hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama maupun negara, agar dapat meneliti sendiri supaya tidak tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita. Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. Pertama, terhadap orang-orang yang lebih tinggi dari kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun dan saling menghargai. Kedua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya, harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan, agar kita tidak terkena firman Allah Azabun Alim, yang berarti duka nestapa selama-lamanya dari dunia sampai akhirat, badan payah hati susah. Ketiga, terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya harus berbelas kasihan dengan kesadaran, agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, bagikan tersayat hatinya. Sebaliknya harus dituntun dan dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan memberikan keinsafan dalam menapaki jalan kebaikan. Keempat, terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah tamah, serta bermanis budi, bersikap dermawan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu,
Janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang, karena mereka jadi fakir miskin itu bukanlah kehendak sendiri, namun itulah ketentuan Tuhan. Demikian semestinya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Juga mengingat ayat 70 surat Al-Isra yang artinya, sangatlah kami muliakan keturunan Adam dan kami sebarkan mereka di darat dan di lautan, dan kami beri kepada mereka rezeki yang baik-baik, dan kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai. Jangan timbul kekecewaan mengingat surat Al-Maidah ayat 2 yang mahfumnya. Hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebaikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama maupun negara. Sebaliknya, janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama maupun negara. Adapun soal keagamaan itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, yaitu agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya jangan terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita, sinalokor jinaliang jarum ulah serek dibuana. Hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu, pendapatan sesal kemudian, tak berguna, karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi adalah akibat amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat Al-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman, tentram, gemah ripah, loh jinawi, namun penduduknya atau penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan, ketakutan dan sebagainya yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Dengan demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak hati-hati dan teliti atau apik tilik jeng pamilih dalam segala jalan yang ditempuh, guna kebaikan zahir batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan, tidak lain tujuannya budi utama, jasmani sempurna, bager. Tiada lain amalan kita Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, amalkan dengan sungguh-sungguh guna meraih segala kebaikan zahir batin, menjauhi segala kejahatan zahir batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh perdaya setan. Wasiat ini mesti dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid supaya bisa mencapai keselamatan dunia akhirat. Patapan Suryalaya 13 Februari tahun 1956. Wasiat ini disampaikan segenap ahli-ahli. Sumaila Fadrati Syekhul Al-Mukarram Syekh Ahmad Sahibul Wafa Kajul Arifin radhiyallahu an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Untayan mutiara. 1. Jangan membenci ulama yang sejaman. 2. Jangan menyalahkan pengajaran orang lain. 3. Jangan memeriksa murid orang lain.
4. Jangan meninggalkan tempat jika tersinggung. Harus menyayangi orang yang membenci kepadamu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.